Bapak Ibu seminggu ini berapa kali biasanya makan ikan 2 kali, 3 kali, atau hampir setiap hari? Sejak kecil kita diajarkan bahwa ikan selalu baik untuk tubuh. Tapi apakah benar semua ikan aman, terutama bagi kesehatan lansia? Inilah pertanyaan yang sering saya tanyakan pada pasien-pasien saya di ruang praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu duduk santai sejenak, tarik napas pelan, lalu pikirkan, selama ini kita begitu percaya pada ikan, sampai jarang bertanya asal-usulnya. Padahal ada beberapa jenis ikan yang diam-diam justru bisa mempercepat penuaan, merusak sendi, bahkan meningkatkan risiko stroke dan gangguan ingatan. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi ingin melindungi Bapak Ibu, karena tubuh sehat adalah benteng utama dalam menjaga kesehatan lansia. Di sisi lain, kabar baiknya ada juga jenis ikan sederhana, murah, bahkan sering kita abaikan, yang justru bisa menjadi sahabat sejati kesehatan lansia. Mereka bukan hanya aman, tapi juga membantu menjaga jantung tetap kuat, otak tetap jernih, dan tulang tetap kokoh. Jadi jangan buru-buru percaya bahwa semua ikan baik. Dalam video ini kita akan membongkar 4 ikan berbahaya yang sebaiknya dihindari lansia, lalu kita bandingkan dengan 4 ikan penyelamat yang bisa jadi pilihan baru untuk kesehatan lansia di rumah kita. Bapak Ibu siap? Kalau iya, tulis angka 1 di komentar supaya saya tahu siapa saja yang benar-benar ingin menjaga kesehatan lansia dengan lebih bijak mulai hari ini. Bapak Ibu, apakah pernah membeli ikan nila goreng di pasar karena murah, mudah diolah, dan rasanya netral? Banyak orang tua merasa pilihan ini aman, bahkan lebih baik dibanding daging merah. Tapi tahukah, Bapak Ibu, ikan nila budidaya justru sering disebut sebagai bom peradangan bagi kesehatan lansia. Mengapa demikian? Rahasianya ada di pakan. Di peternakan padat, nila diberi makanan dari limbah jagung atau dedak murah yang membuat kadar lemak tidak seimbang. Akibatnya perbandingan omega-6 dan omega-3 dalam daging nila bisa mencapai 11:1, padahal idealnya mendekati 1:1. Alih-alih memadamkan radang seperti ikan sehat lain, nila justru menyalakan api peradangan di tubuh lansia. Saya teringat seorang pasien saya, Pak Slamet, 65 tahun, dari Solo. Beliau suka sekali makan nila goreng, hampir setiap minggu pasti beli di warung. Tujuannya sederhana, ingin makan protein yang murah. Tapi setelah beberapa tahun, lututnya makin sering sakit, kolesterol naik, dan gula darah tidak stabil. Saat kami telusuri, ternyata beliau rutin mengonsumsi nila budidaya dari pasar. Setelah diganti dengan pilihan ikan lain yang lebih sehat, kondisinya membaik hanya dalam beberapa bulan. Bapak Ibu, peradangan kronis pada lansia tidak boleh dianggap sepele. Ia bisa memperparah nyeri sendi, mempercepat pengerasan pembuluh darah, dan bahkan memicu serangan jantung. Itulah sebabnya kesehatan lansia sangat bergantung pada jenis protein yang masuk ke tubuh setiap hari. Jadi apa yang bisa dilakukan? Jika memang suka rasa ikan putih yang lembut, sebaiknya pilih alternatif lebih aman seperti ikan cod liar, ikan sole, atau ikan haddock. Harganya mungkin sedikit lebih tinggi, tetapi jauh lebih menenangkan hati daripada biaya berobat di kemudian hari. Ingat, kesehatan lansia tidak ditentukan oleh apa yang mahal, tapi oleh pilihan cerdas di meja makan. Mulai hari ini berhati-hatilah dengan nila budidaya. Jangan biarkan yang terlihat sederhana justru merusak tubuh Bapak Ibu perlahan-lahan. Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal ikan lele? Dari warung kaki lima sampai restoran, menu pecel lele selalu jadi favorit. Rasanya gurih, harganya murah, dan mudah didapat. Tapi apakah Bapak Ibu pernah bertanya, lele yang kita makan itu berasal dari mana? Lele impor atau lele budidaya dari kolam padat seringkali dipelihara dalam kondisi yang tidak sehat. Kolamnya terlalu penuh, airnya kotor, bahkan ikan berenang di kotorannya sendiri. Untuk mencegah penyakit, para peternak kerap menggunakan antibiotik dosis tinggi. Sisa antibiotik itu bisa tetap menempel meski ikan digoreng atau dibakar. Akhirnya ikut masuk ke tubuh lansia dan menumpuk tahun demi tahun. Bagi kesehatan lansia ini bahaya besar. Ketika tubuh sering terpapar antibiotik, tersembunyi sistem imun bisa menjadi kebal terhadap obat. Suatu hari saat tubuh benar-benar butuh antibiotik, obat itu bisa tidak mempan lagi. Infeksi sederhana pun berubah menjadi ancaman serius. Saya pernah merawat seorang pasien, Ibu Nur, 68 tahun, dari Lampung. Beliau gemar makan pecel lele hampir tiap minggu.
Awalnya sehat-sehat saja, tapi ketika terkena infeksi paru, obat antibiotik yang biasa diberikan tidak lagi efektif. Butuh waktu lebih lama untuk sembuh dan kondisi tubuhnya sangat melemah. Dari sana kami baru menyadari kebiasaan makan lele impor inilah salah satu pemicunya. Selain antibiotik, lele impor juga diberi pakan limbah ayam atau jagung sisa industri. Hasilnya kadar omega 6 jauh lebih tinggi daripada omega 3. Padahal omega 3 penting untuk menjaga jantung dan meredakan peradangan. Kalau omega 6 terlalu dominan tubuh, justru makin gampang meradang. Bagi lansia yang sudah punya penyakit jantung atau sendi, ini bisa memperparah keluhan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, kalau memang suka lele, pilihlah lele lokal yang jelas sumbernya dan lebih segar. Namun sebaiknya jangan jadikan lele impor sebagai pilihan rutin. Ingat, kesehatan lansia tidak boleh dipertaruhkan hanya karena harga murah. Murah di pasar belum tentu murah bagi kesehatan. Mari lebih teliti karena tubuh Bapak Ibu terlalu berharga untuk diracuni secara diam-diam. Bapak Ibu, siapa di sini yang suka makan pempek atau bakso ikan? Makanan khas Palembang ini memang lezat, tapi pernahkah Bapak Ibu bertanya ikan apa yang dipakai? Banyak orang tidak tahu bahwa sebagian produk olahan memakai ikan tenggiri raja atau king mackerel. Masalahnya ikan ini ternyata salah satu yang paling berbahaya untuk kesehatan lansia. Kenapa tenggiri raja adalah predator laut berumur panjang? Semakin lama ia hidup, semakin banyak racun yang terkumpul di tubuhnya. Bukan hanya merkuri, tapi juga PCB, polychlorinated biphenyl, zat kimia industri yang sudah dilarang di banyak negara. Kombinasi PCB dan merkuri ini ibarat bom waktu yang merobek lapisan halus pembuluh darah endotelium, pintu awal stroke dan serangan jantung. Kalau endotelium rusak, darah jadi mudah menggumpal, risiko stroke dan serangan jantung melonjak tajam. Saya teringat kisah Pak Junaedi, 70 tahun dari Palembang. Beliau pecinta pempek sejati, hampir setiap minggu makan. Tidak pernah terpikir bahwa ikan di balik adonan pempek bisa membahayakan. Sampai suatu hari beliau terkena serangan stroke ringan. Saat diperiksa, dokter menemukan tanda-tanda kerusakan pembuluh darah yang konsisten dengan paparan merkuri kronis. Sejak itu beliau harus berhenti makan tenggiri raja dan mengganti dengan pilihan ikan yang lebih aman. Yang mengejutkan, tidak semua tenggiri berbahaya. Tenggiri Atlantik atau tenggiri Spanyol justru kaya omega 3 dan relatif aman. Jadi jangan langsung takut setiap dengar kata tenggiri. Masalahnya di pasar atau restoran sering hanya ditulis mackerel tanpa penjelasan. Akibatnya konsumen bisa salah beli tanpa sadar. Bapak Ibu, kesehatan lansia seringkali ditentukan oleh ketelitian kecil seperti ini. Jangan ragu bertanya pada penjual jenis tenggiri apa yang mereka jual. Kalau jawabannya tidak jelas, lebih baik pilih ikan lain. Ingat, biaya sakit akibat stroke jauh lebih mahal daripada harga sekilo ikan. Jangan biarkan pempek yang lezat menjadi jalan pintas menuju rumah sakit. Pilihlah dengan bijak, karena masa depan kesehatan lansia ada di tangan kita setiap kali menaruh ikan di piring makan. Bapak Ibu, siapa yang pernah merasa bangga ketika makan tuna? Di iklan sering disebut sehat, rendah lemak, kaya protein, bahkan jadi menu utama di restoran mahal. Tapi apakah Bapak Ibu tahu, tidak semua tuna aman untuk kesehatan lansia, khususnya tuna besar seperti albacore, yellowfin, atau big eye, justru bisa membawa bahaya tersembunyi. Masalah utama dari tuna besar adalah merkuri. Semakin lama ikan hidup, semakin banyak merkuri yang menumpuk di dagingnya. Pada orang muda tubuh mungkin masih sanggup membuang racun itu. Tapi pada lansia metabolisme melambat sehingga merkuri bertahan lebih lama. Merkuri ini menembus otak, merusak sel saraf, membuat lansia cepat pelupa, mudah bingung, hingga risiko demensia meningkat drastis. Saya teringat seorang pasien, Ibu Rahayu, 72 tahun dari Bandung. Beliau suka sekali sashimi tuna segar. Awalnya merasa sehat, tapi beberapa tahun kemudian mulai sering lupa menaruh barang, sulit konsentrasi, dan emosinya mudah berubah. Setelah pemeriksaan, kadar merkuri dalam darahnya cukup tinggi. Sejak berhenti makan tuna besar dan menggantinya dengan ikan yang lebih aman, kondisi ingatannya perlahan membaik. Yang perlu dicatat, tidak semua tuna berbahaya. Tuna kalengan dari ikan kecil biasanya memiliki kadar merkuri lebih rendah. Tapi jangan salah, kalau dikonsumsi sering racunnya tetap bisa menumpuk. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan tuna boleh dimakan tapi hanya sesekali, bukan menu mingguan apalagi harian. Bapak Ibu, kesehatan lansia tidak bisa dipertaruhkan hanya demi menikmati rasa enak sesaat. Merkuri tidak terlihat tidak berbau, tapi efeknya bisa mencuri memori berharga dan melemahkan jantung pelan-pelan. Karena itu, pilihlah ikan yang lebih aman, sarden, salmon liar, atau cod.
tubuh Bapak Ibu akan lebih bersyukur. Ingat, kesehatan lansia bukan soal makanan yang mahal, tetapi soal makanan yang benar. Mulai sekarang mari lebih bijak. Jangan biarkan ikan yang terlihat sehat justru menjadi racun yang mempercepat penuaan. Bapak Ibu kita baru saja membahas 4 ikan yang ternyata berbahaya bila dikonsumsi rutin nila budidaya. Lele, impor tenggiri raja, dan tuna besar. Meski sering ada di pasar, ternyata mereka bisa menjadi racun tersembunyi bagi kesehatan lansia. Jangan cemas Bapak Ibu, karena setelah ini saya akan tunjukkan 4 ikan sederhana yang justru bisa jadi sahabat sejati kesehatan lansia. Mereka bukan hanya aman, tapi juga membantu menjaga jantung, otak, dan sendi tetap kuat hingga usia lanjut. Sebelum saya bongkar daftarnya, saya ingin tahu dari 4 ikan berbahaya tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi di rumah? Tulis di komentar supaya kita bisa saling belajar. Dan jangan lupa klik like dan share agar pesan penting ini menjangkau lebih banyak keluarga Indonesia. Sekarang mari kita lanjut ke 4 ikan penyelamat. Bapak Ibu, mungkin nama ikan Cioth tidak terlalu populer di Indonesia. Banyak yang lebih mengenal salmon atau tuna. Padahal Cioth Pacific liar justru salah satu pilihan terbaik untuk kesehatan lansia. Sederhana bentuknya tapi kandungan gizinya luar biasa. Satu porsi Cioth bisa memberikan sekitar 20 gram protein berkualitas tinggi dengan kadar lemak rendah. Protein inilah yang membantu menjaga otot tetap kuat, mencegah sarkopenia, penyusutan massa otot yang sering terjadi pada lansia. Bagi kesehatan lansia, mempertahankan otot sama pentingnya dengan menjaga jantung, karena ototlah yang membuat kita tetap mandiri dan bisa bergerak tanpa bergantung pada orang lain. Selain itu, Cioth liar kaya dengan mineral selenium. Hanya dengan 1 porsi saja, kebutuhan selenium harian Bapak Ibu bisa terpenuhi lebih dari 100%. Selenium ini berfungsi melindungi sel dari penuaan dini, memperkuat daya tahan tubuh, dan menjaga kelenjar tiroid tetap sehat. Tiroid yang terjaga akan membantu metabolisme tubuh tetap stabil, sehingga lansia tidak mudah lelah. Saya pernah mendampingi seorang pasien, Pak Harto, 66 tahun dari Yogyakarta. Beliau awalnya sering merasa ototnya cepat lemas, meski hanya berjalan singkat. Setelah kami sarankan mengganti ikan nila goreng dengan Cioth Pacific liar yang dikukus sederhana, kondisinya perlahan membaik. Dalam 6 bulan, stamina beliau meningkat, bahkan sanggup kembali ikut senam lansia bersama teman-temannya. Keunggulan lain dari Cioth liar adalah faktor keamanannya. Ikan ini hidup di perairan dingin yang bersih dengan umur relatif singkat. Artinya ia tidak sempat menumpuk merkuri atau racun industri seperti ikan besar lainnya. Itulah sebabnya Cioth sangat aman dimakan secara rutin, bahkan mingguan, untuk menjaga kesehatan lansia. Cara masaknya pun mudah, cukup dikukus dengan sedikit perasan lemon dan minyak zaitun, atau dipanggang ringan. Dengan cara ini, nutrisinya terjaga, rasanya enak, dan tubuh lansia mendapat manfaat maksimal. Bapak Ibu jangan remehkan ikan sederhana. Cioth Pacific liar bisa menjadi sumber protein emas yang menjaga otot, tulang, dan otak tetap sehat di usia senja. Inilah salah satu kunci kesehatan lansia yang sering dilupakan. Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal ikan sarden kecil, murah, mudah ditemukan, bahkan sering dijual dalam bentuk kaleng praktis. Banyak orang meremehkannya karena ukurannya kecil, padahal justru disitulah letak keistimewaannya. Sarden adalah salah satu ikan paling padat gizi di dunia dan sangat bermanfaat untuk kesehatan lansia. Sarden kaya akan omega-3, khususnya EPA dan DHA, yang terbukti membantu menenangkan peradangan, menjaga elastisitas pembuluh darah, serta melindungi otak dari penurunan fungsi ingatan. Bagi kesehatan lansia, omega-3 ibarat minyak pelumas yang menjaga mesin tubuh tetap halus dan tidak cepat rusak. Bukan hanya itu, sarden juga termasuk sedikit makanan alami yang mengandung vitamin D. Satu kaleng sarden bisa memenuhi hingga 40% kebutuhan harian. Lansia seringkali kekurangan vitamin D karena kulit sudah tidak efektif lagi memproduksinya dari sinar matahari. Padahal vitamin ini penting untuk menjaga tulang tetap kuat dan mencegah patah tulang. Keunggulan lain dari sarden adalah tulangnya yang lunak. Ketika dimakan, kita mendapat tambahan kalsium, fosfor, dan magnesium yang penting untuk kesehatan tulang. Jadi tanpa perlu suplemen mahal, sebenarnya kesehatan lansia bisa dijaga hanya dengan makan sarden secara rutin. Saya pernah menemui seorang pasien, Ibu Aminah, 69 tahun dari Surabaya. Beliau menceritakan bahwa setelah rutin makan sarden kaleng 2 kali seminggu, tidurnya lebih nyenyak, tubuhnya tidak mudah lelah, dan tulangnya terasa lebih kuat ketika berjalan jauh.
Contoh sederhana, tapi nyata bahwa makanan murah bisa membawa perubahan besar. Yang menarik justru karena ukurannya kecil dan berada di dasar rantai makanan sarden hampir tidak mengandung merkuri. Artinya aman dimakan beberapa kali seminggu tanpa khawatir racun menumpuk. Cara menikmatinya juga fleksibel, bisa langsung dimakan. Dari kaleng dicampur salad, dioleskan bersama alpukat di roti gandum, atau dimasak dengan bumbu sederhana. Semua cara ini tetap memberi manfaat penuh untuk kesehatan lansia. Jadi jangan remehkan ikan kecil ini. Sarden adalah sahabat setia kesehatan lansia yang murah, praktis, dan penuh gizi. Bapak Ibu tentu sering mendengar bahwa salmon adalah ikan sehat, tapi tidak semua salmon sama. Ada perbedaan besar antara salmon budidaya dan salmon liar Alaska. Salmon budidaya sering diberi antibiotik pakan buatan, bahkan pewarna, sehingga kandungan gizinya tidak seimbang dan bisa tercemar. Sedangkan salmon liar Alaska tumbuh di perairan jernih dengan makanan alami rendah kontaminan dan penuh nutrisi alami. Keunggulan utama salmon liar ada pada omega 3 terutama DHA. Zat inilah yang berfungsi menjaga otak tetap tajam dan melindungi dari risiko demensia. Sebuah penelitian di Universitas Pittsburgh menemukan bahwa lansia dengan kadar DHA tinggi memiliki volume otak lebih besar dan daya ingat lebih tajam. Bagi kesehatan lansia ini seperti perisai alami yang menjaga memori tetap utuh. Selain itu, salmon liar juga kaya protein berkualitas. Sekitar 20 gram protein per porsi sangat penting untuk mencegah otot menyusut di usia lanjut. Ingat, otot yang kuat membuat lansia tetap mandiri, tidak cepat lelah, dan mampu beraktivitas tanpa bergantung pada orang lain. Yang lebih menarik, salmon liar mengandung astaxanthin antioksidan kuat yang memberi warna merah muda pada dagingnya. Astaxanthin ini melindungi sel dari kerusakan oksidatif, menjaga kulit lebih sehat, mata tetap jernih, dan daya tahan tubuh lebih kuat. Saya pernah merawat seorang pasien, Pak Bambang, 73 tahun dari Jakarta. Beliau awalnya mulai sering lupa nama cucu-cucunya. Setelah kami sarankan mengganti menu ikan mingguan dengan salmon liar Alaska, kondisinya perlahan membaik. Ingatannya lebih stabil dan semangat hidupnya meningkat. Bahkan beliau kembali ikut lomba jalan sehat bersama kelompok lansia di lingkungannya. Yang sering mengecoh banyak orang tertipu dengan label Atlantic Salmon, padahal itu hampir pasti salmon budidaya. Jadi saat membeli selalu cari label Wild Alaskan Salmon. Bapak Ibu, untuk kesehatan lansia jangan ragu berinvestasi pada salmon liar. Ikan ini bukan hanya makanan lezat, tapi juga pelindung alami bagi otak, jantung, dan masa depan kualitas hidup di usia senja. Bapak Ibu mungkin jarang mendengar nama ikan rainbow trout. Di Indonesia ikan ini belum terlalu populer. Tapi di dunia kesehatan internasional, rainbow trout dikenal sebagai salah satu ikan paling aman dan menyehatkan untuk kesehatan lansia. Rainbow trout dibudidayakan di air tawar yang bersih dengan pengawasan ketat. Tidak diberi pakan aneh-aneh sehingga risiko kontaminasi sangat rendah. Karena itu rainbow trout dianggap sebagai salah satu pilihan terbaik untuk lansia yang khawatir soal racun. Keunggulannya ada pada kandungan omega 3, sekitar 1.000 mg per porsi. Jumlah ini sangat ideal untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, serta meredakan peradangan sendi. Bagi kesehatan lansia ini, artinya risiko stroke dan serangan jantung bisa ditekan lebih rendah hanya dengan pilihan makanan sederhana. Bukan hanya itu, rainbow trout kaya kalium yang membantu menyeimbangkan efek natrium berlebih. Mengingat hampir 70% lansia di Indonesia punya hipertensi, tambahan kalium dari makanan alami ini sangat berharga. Ditambah lagi, ikan ini juga menyediakan fosfor untuk tulang, zat besi untuk mencegah anemia, zinc untuk imunitas dan penyembuhan luka, serta vitamin B dan E untuk menjaga energi. Saya teringat kisah Ibu Marni, 65 tahun, dari Malang. Beliau sering mengeluh pusing karena tekanan darah naik turun. Setelah anaknya rutin membelikan rainbow trout seminggu sekali, tekanan darahnya lebih stabil dan beliau merasa tubuh lebih ringan, bahkan tidurnya jadi lebih nyenyak. Yang menarik, makan rainbow trout itu seperti minum suplemen lengkap, tapi dalam bentuk makanan alami yang lezat. Kukus dengan bumbu sederhana, panggang sebentar, atau tumis dengan sayuran segar, semua cara ini tetap menjaga nutrisinya. Bapak Ibu jangan remehkan ikan yang namanya jarang didengar. Rainbow trout bisa menjadi sahabat baru kesehatan lansia, menjaga jantung tetap kuat, tulang tidak mudah rapuh, dan tubuh lebih bertenaga di usia penuh berkah. Bapak Ibu kita sudah berjalan cukup jauh hari ini.
Dari awal kita membongkar 4 ikan berbahaya yang diam-diam bisa merusak kesehatan lansia, nila budidaya lele, impor tenggiri raja dan tuna besar. Lalu kita menemukan 4 ikan penyelamat Sea Otter Pacific, liar sarden, salmon liar Alaska, dan rainbow trout. Inilah bukti bahwa tidak semua yang terlihat sehat itu benar-benar menyehatkan, dan tidak semua yang sederhana itu kurang bergizi. Kesehatan lansia bukan hanya soal usia, melainkan terutama soal pilihan. Apa yang kita taruh di piring hari ini adalah investasi bagi kualitas hidup besok. Apakah kita ingin masa tua dihabiskan dengan kursi roda dan obat-obatan, atau dengan langkah ringan, senyum cerah, dan ingatan yang masih tajam? Sekarang saya ingin tahu dari Bapak Ibu, dari 8 jenis ikan yang kita bahas, mana yang paling sering hadir di rumah? Bapak Ibu, tuliskan di komentar, siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa jadi pelajaran untuk sahabat sehat lain. Jangan lupa klik like dan share, supaya lebih banyak keluarga Indonesia tahu cara sederhana menjaga kesehatan lansia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat kuat dan diberkahi umur panjang.